banyaklah ya. Ini kemudian membentuk kompos dengan sendirinya di dalam diri kita, gitu. Kita tidak bisa memilah dan memilih gitu. Saya mau komposnya ini aja lah gitu. Tidak bisa. Jadi ini tuh merupakan sesuatu yang alami, berasal dari kegiatan pikiran kita, kegiatan hati kita, batin kita, diolah sedemikian rupa dan menghasilkan sebuah residu yang mengompos di dalam diri kita. Itu kalau bahasanya Natali. Kalau saya lebih ke merenung atau tadabur tadi itu. Jadi setelah kita membaca, melihat fenomena, melihat pengalaman entah itu teman ataupun pribadi, kemudian kita mentadaburi itu, memberikan momen sejenak kepada diri, kepada jiwa untuk apa sih maksud dari peristiwa ini, apa sih yang bisa diambil dari peristiwa ini. Seperti itu yang merenung. Tetapi ya kalau untuk pengertian secara luasnya tidak hanya berhenti sampai di situ, karena teman-teman bisa dengan leluasa mengeksplor lagi dan menambahin lagi apa saja sesuai dengan pengalaman pribadi. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, tidak lain dan tidak bukan adalah menulis. Cukup itu aja. Jadi sangat simpel. Jadi untuk seseorang bisa menulis itu ya membaca, kemudian memberi momen kepada diri untuk menumbuhkan bunga-bunga di dalam diri. Nah, kemudian bunga itulah yang kemudian akan kita tuangkan ke dalam bentuk tulisan. Itu kalau resep pribadi saya ya. Nah, sekarang kita beralih ke fiksi atau sastra ya. Saya ingin mengutip satu pernyataan yang sebenarnya ini menjadi sangat saya banget gitu ketika nulis. Dan pernyataan ini ditulis oleh penulis besar ya. Jadi dia mengatakan bahwasanya fiksi adalah cara paling tepat untuk menceritakan fakta. Fiksi adalah cara paling tepat untuk menuliskan sebuah fakta. Dan saya percaya itu gitu. Karena selama ini memang seperti itu juga yang saya alami gitu. Ketika kita memilih ya jalur untuk menulis fiksi begitu, tidak ada fiksi yang benar-benar fiksi murni seperti itu. Saya katakan begitu. Jadi meskipun saya menulis fiksi, tetapi apa yang saya sampaikan di dalam situ adalah fakta-fakta yang saya kemas sedemikian rupa sehingga membentuk sebuah cerita yang orang akan membacanya seperti fiksi. Sampai di sini paham tidak? Paham ya? Tahunya fiksi itu berarti karangan, bukan dari realita. Tapi iya. memang ya sih, mungkin terinspirasi dari kisah-kisah nyata kadang tuh fiksi ya. Iya. Iya, nggak jauh beda dengan yang dipahami sama Teh Ari. Memang sebenarnya kalau fiksi kan dipahami secara umum, fiksi itu kan sesuatu yang tidak fakta. Gitu kan. Tetapi saya sebagai penulis fiksi ingin menyatakan bahwasanya fiksi adalah cara tepat untuk menceritakan fakta. Gitu. Jadi apa yang saya tulis di situ adalah fakta-fakta yang ada sebenarnya gitu. Meskipun bukan saya yang mengalami, bukan dia yang mengalami, tapi di sana ada seseorang yang mengalami seperti itu. Data-datanya juga ada, tapi mungkin untuk beberapa hal harus difiksikan memang seperti itu. Ini yang ingin saya kutip dulu dari pernyataan Andrea Hirataya yang mengatakan bahwasanya fiksi adalah cara tepat untuk menceritakan fakta. Kemudian bagaimana sih cara menulis fiksi atau bagaimana sih supaya kita itu bisa dekat dengan fiksi? Kembali ke tips awal ya gitu. Jadi kalau kita ingin bisa menulis itu harus banyak membaca. Kalau kita ingin bisa menulis fiksi, maka yang harus kita PDKT-in ya adalah karya-karya fiksi, karya-karya sastra kalau mau mendekat ke sastranya gitu. Jadi yang harus kita PDKT-in ya itu gitu. Karya-karya sastra, karya-karya fiksi. Tapi saya tidak mengatakan bahwasanya karya-karya yang lain, baik itu ilmiah ataupun yang lainnya, itu tidak mendukung, tidak. Semua bacaan yang kita baca itu sangat mendukung. Ya, sangat mendukung untuk apapun yang akan kita tuliskan nanti, yang akan kita tuangkan menjadi sebuah tulisan. Tetapi memang kalau tulisan fiksi ya harus ada, atau sastra
cerpen ataupun novel kan memiliki aturan-aturan sendiri tuh, gitu. Jadi sebelum kita masuk ke situ, ya kita harus PDKT, sering-sering baca tulisan-tulisan semodel itu. Kemudian kita pahami nih aturannya seperti apa, pakemnya seperti apa. Kita coba tuangkan, insya Allah nanti akan menemukan masanya. Pada saatnya kita akan menjadi seseorang yang lihai menulis. Itu. Sudah berapa teh? Waktunya? Masih lanjut. Jangan lama-lama, nanti ada sesi apa lagi? Ada sesi tanya jawab. Ada sesi tanya jawab, terus sesi Menulis. Iya, ada sesi menulis ya. Langsung, ada sesi menulis langsung. Kemudian yang ingin saya sampaikan lagi, kalau dalam menulis sastra, duduk. Duduk. Kalau untuk menulis yang yang berbau-bau sastra gitu ya, mungkin teman-teman harus bisa membedakan dulu. Jadi ada karya-karya semacam puisi, ada karya-karya semacam sajak, ada pantun, ada karya sastra yang dikemas menjadi seperti novel, seperti itu. Kalau narasi atau novel, novel itu kan, kalau novel yang sastra ya, itu adalah sastra yang dinarasikan, seperti itu, dinarasikan. Jadi dia lebih menggunakan kekuatan pikiran. Sampai di sini dipahami dulu sebentar. Jadi kalau narasi atau novel itu dia pendekatannya lebih menggunakan kekuatan pikiran. Tetapi seperti puisi, sajak, dia sama-sama sastra, tetapi pendekatannya lebih menggunakan pendekatan perasaan. Ya. Jadi kalau di novel itu tidak cukup kita mengumbar rasa saja, tetapi dia di situ kita harus pandai-pandai bermain logika juga dipakai, ya kan? Mengaitkan satu peristiwa dengan yang lain. Astagfirullahaladzim. Nak. Enggak pakai ini. Perlu pakai nggak sih? Enggak kan? Mengaitkan satu peristiwa dengan yang lain, kemudian memainkan satu tokoh dengan tokoh yang lain, menciptakan watak, menciptakan karakter. Semua itu nggak cukup hanya dengan perasaan, tapi juga harus lebih menggunakan pikiran, kekuatan pikiran itu. Tapi kalau di puisi, di sajak, di syair-syair yang semacam itu bolehlah dikatakan dia lebih menggunakan kekuatan perasaan saja. Kalaupun toh ada puisi yang di situ ada narasinya, tetapi dia tidak sekompleks novel, tidak sekompleks cerpen. Itu. Kemudian untuk novel, ya, saya masuk ke novel ya. Jadi novel itu, ini sekarang kita bicara tentang novel dan cerpen. Novel dan cerpen kalau sama-sama sastra, jadi ya rasanya mungkin sama, hanya mungkin ada sedikit saja yang berbeda. Kalau yang saya alami sampai dengan sekarang ini, udah ada yang pernah nulis cerpen belum? Kang Anton? Belum? Eva? Ada, nggak apa-apa. Nyubi juga nulis ya. Yang lain? Cerpen, terus novel barangkali? Ada yang pernah nyoba-nyoba gitu? Nyoba-nyoba novel, pengen nulis novel. Jadi kalau cerpen, ya kita udah tahu ya secara umum bahwasanya cerpen itu kan lebih kecil, lebih sedikit, cerita pendek. Jadi dia tidak sekompleks novel, tidak serumit novel. Bidikannya pun kalau cerpen itu hanya pada satu konflik. Ya. Jadi
kita yang ingin kita angkat itu apa sih gitu. Satu konflik yang kita temukan itu yang akan kita bahas dan selesai. Penulis tidak dituntut untuk kemudian dia memberikan happy ending, enggak. Ya. Jadi biarkan pembaca itu menentukan endingnya sendiri. Kita hanya mengantarkan gitu. Tugas penulis itu mengantarkan rasa, mengantarkan segalanya. Kita tidak menentukan, maksudnya dia ini begini, enggak. Kita menggambarkan saja tokoh-tokoh. Jadi terkesannya nanti itu ketika pembaca tidak digurui. Tuh. Begitu juga dengan pesan. Hikmah atau pesan atau amanah yang ada di dalam cerpen pun juga dalam novel itu kita sampaikan melalui kisah, melalui cerita, melalui konflik yang patah, melalui perdebatan batinkah ataupun fisik secara tertulis gitu. Tetapi mereka tokoh-tokoh itu yang bercerita melalui tangan kita penulis. Bukan penulis kemudian yang mengatakan bahwasanya konflik di dalam ini begini, dia begini. Tidak. Ya. Itu yang membuat sebuah cerita akan terkesan mengalir adanya gitu. Jadi penulis tidak kemudian karena dia penulis kemudian dia menentukan sendiri ini begini gitu. Enggak, kita menggambarkan saja, menggambarkan wataknya seperti ini. Nanti pembaca itu tidak sama loh. Saya menggambarkan satu tokoh begini, mungkin Mbak Arinya nanti bilang dia tokoh baik, tapi bisa jadi Mbak Eva nggak mengatakan begitu. Dengan adanya embelan itu empati atau lain. Jadi setiap pembaca itu mereka bebas menentukan ekspresi mereka terhadap suatu karya. Penulis tidak berhak gitu. Bahwasanya ini begini atau karya saya begini itu enggak. Jadi semuanya itu ketika kita menulis selesaikan, biarkan pembaca yang menilai. Gitu. Di beberapa kesempatan ya ada gitu ya pembaca yang kemudian menyampaikan ke saya gitu secara langsung ataupun tidak langsung melalui kok kayak gini sih gitu, kayak gini padahal itu nggak sesuai dengan apa yang saya tulis. Nah, tapi ya saya fine saja gitu. Memang saya punya prinsip bahwasanya setiap pembaca itu mereka bebas memberi harga terhadap karya kita, terhadap tulisan kita, mangga itu. Terus yang lain lagi di novel dan cerpen. Nah, kalau sekarang ke novel. Kalau novel itu yang
Mangga dilanjut yang mau bertanya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Hikmah dari pesantren Pondok Miftahul Huda. Izin bertanya, bagaimana caranya kita tuh kayak udah pikiran buat menulis, tapi tuh bingung tuh buat nulisnya tuh gimana dulu awalnya gitu tuh. Jadi iya udah punya pikiran buat nulis, tapi tuh keder buat nulisnya tuh. Tuh ya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Nurul ya, pertanyaannya. Ini pertanyaan yang sangat bagus sebenarnya, karena banyak banget yang ya pertanyaan semacam ini dilontarkan oleh teman-teman yang punya keinginan untuk nulis tetapi terkendala di situ baik gitu. Itu sering banget saya dengar pertanyaan ini ya, termasuk dari Kang Anton. Jadi gimana sih caranya supaya bisa memulai nulis ya? Jadi kita itu sudah punya pikiran, sudah punya ide, sudah punya ini. Tapi kenapa mau mulai nulis itu nggak bisa gitu ya? Iya benar begitu. Pemahaman saya benar. Saya ingin bertanya dulu. Jadi ketika mbaknya mau menulis itu harapannya seperti apa? Apa yang ada di dalam pikirannya itu? Ya sesuai dengan otak saya gitu tuh. Kayak ceritanya tuh kayak gini, tapi tuh kadang keder sama bahasanya atau kata-kata. Nah itu jawab itu. Kenapa? Karena mbaknya ini sudah punya ekspektasi sebelum menulis, sudah punya ekspektasi bahwasanya tulisan yang baiknya dibaca oleh halayak atau yang dituliskan itu adalah tulisan dengan kata-kata yang mungkin mengandung mutiara, atau dengan kata-kata atau dengan alur yang semacam ini. Pokoknya kita punya ekspektasi gitu dengan ini. Kayaknya kayak gini ini nggak layak deh.